Hai Mams dan Bunda hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat dan bahagia ya. Nah, seperti janji aku nih teman-teman sebelumnya kan aku ada bikin postingan di tab komunitas aku. Aku tuh tulis postingan siapa teman-teman yang mau bertanya, insya Allah nanti bakalan aku jawab gitu ya di satu video. Karena, sebelumnya aku juga bilang kalau misalnya yang bertanya itu banyak, aku akan bikin satu video, tapi kalau yang nanya sedikit, mungkin aku akan jawab pertanyaannya, menggunakan, video pendek gitu ya. Tapi ternyata antusias teman-teman itu luar biasa banget, alhamdulillah. Jadi, di sini tuh aku mau bikin video khusus ngejawab pertanyaannya teman-teman ya, semogalah kalian enjoy dan nonton video aku ini, dan aku berharapnya, video-video yang aku share gitu ya ke kalian gitu ya, itu bisa ada sedikit manfaatnya buat kalian ya teman-teman. Oke deh, kita nggak usah berlama-lama lagi ya teman-teman, di sini aku tuh mau langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Tunggu deh, aku mau kasih tahu dulu di sini, mungkin agak sedikit berbeda ya teman-teman untuk apa namanya, untuk, mikrofonnya. Kalau sebelumnya kan nggak yang kayak gini ya mikrofonnya, sebelumnya itu kayak bulat gitu kan. Nah ini kayak petak, karena alhamdulillah dapat rezeki nih teman-teman, dapat rezeki mikrofon baru, masya Allah tabarakallah ya, murah rezeki untuk yang udah ngirimin. Oke deh, di sini tuh aku juga mau tunjukin dulu sedikit teman-teman untuk, mikrofonnya. Jadi mikrofonnya itu yang kotak seperti ini, dia itu ada 2 teman-teman, satunya kita taruh di handphone gitu ya biar bisa nyambung, dan satunya ini buat kita ngomong gitu ya. Nah ini adalah kotaknya teman-teman. Aduh cakep banget ya teman-teman, masya Allah pokoknya rezeki itu memang benar-benar nggak terduga ya, bisa datang dari arah mana aja. Oke, segitu aja deh teman-teman untuk penjelasan tentang mikrofonnya, entar, pasti ada yang salfok gitu ya, "Wah Bunda Tin, mikrofonnya udah beda," gitu ya. Jadi udah sekalian aja aku jelasin. Nah kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya teman-teman, di sini ditanyain sama, eee, channel YouTube ya, ini punya channel YouTube Rumah Desa, oke. Channel YouTube Rumah Desa, dia itu nanya teman-teman, bentar ya, aku bacain pertanyaannya dulu. Beliau ini bertanya, Bun, mau nanya nih, gimana sih cara Bunda Twin bisa konsisten upload video sehari 2 kali seperti itu, dan cara bagi waktu buat editnya gimana? Nah, kalau buat aku sendiri ya teman-teman, untuk upload video dalam sehari 2 kali, ya bukannya sombong ya, bukan apa-apa, tapi menurut aku itu juga nggak susah sih ya. Karena kan kita nge-share-nya kegiatan sehari-hari gitu ya, jadi nggak perlu putar otak untuk nyari ide kan. Cukup kita berkegiatan, terus kita videoin gitu. Dan gimana caranya aku tuh bisa bikin video itu dalam maksudnya dapat 2 video gitu ya, biar bisa di-share setiap harinya itu 2 kali. Karena memang setiap kegiatan aku teman-teman, apapun kegiatan aku yang aku ngerasa itu tuh pantas buat divideoin, itu tuh, bisa untuk divideoin gitu ya. Nah itu pasti bakal aku videoin teman-teman. Dari kegiatan aku pagi, biasanya aku untuk ngedapetin video satu, biasanya aku kegiatannya itu bagi 2 waktu. Jadi pagi sampai siang gitu ya, biasanya kegiatan beberes gitu kan. Dan satu video lagi biasa kegiatan di siang sampai sore gitu ya, atau kegiatan sore misalnya masak ataupun sekedar, beberes gitu biasanya. Jadi kan dapat 2 video. Jadi kalau untuk video aku itu mentahannya, teman-teman, mentahannya aja ya, itu kadang itu bisa berkisar sekitar 30 sampai 1 jam. Itu 30 menit sampai 1 jam ya untuk durasi mentahannya, nanti diedit sampai sedemikian rupa ya teman-teman. Nah jadi gitu teman-teman, kalau untuk masalah ngeditnya gimana gitu ya, biasanya aku ngeditnya itu nyuri waktu di malam hari, karena di malam hari itu teman-teman Pak suami kan ada di rumah, jadi anak-anak itu bisa dijagain sama Pak suami. Nah, sedangkan aku itu biasanya sambil baring-baring, aku juga sambil ngedit teman-teman. Dan terkadang itu kalau sambil, ngedit-ngedit kayak gitu tuh kadang nggak berasa teman-teman bisa sampai 4 video yang aku selesai edit. Karena menurut aku kalau misalnya kita udah terbiasa ngedit, itu nggak perlu butuh waktu yang lama gitu. Jadi kalau malam aku ngedit, pagi-pagi nih teman-teman biasanya pagi-pagi gitu ya, ya kadang aku voice over, kadang juga aku voice over itu pas di jam tidur siangnya anak-anak seperti yang sekarang ini, kayak gitu ya teman-teman. Ya gitu aja sih teman-teman, nggak ada yang, manajemen waktu yang gimana-gimana sih ya untuk, aku sendiri, semuanya aku jalanin dengan ya biasa-biasa aja gitu ya, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau dibilang, aku ini berlebihan, terlalu ngoyo, enggak juga. Aku ngerasa santai sih ngejalanin semuanya. Bahkan aku bisa tidur siang, bisa istirahat, bisa me time gitu ya.
Oke, gitu ya teman-teman jawabannya dari aku. Selanjutnya nih teman-teman, di sini aku juga mau jawab, pertanyaan dari channel Rindi Wulandari. Tapi di sini pertanyaannya itu sama sih teman-teman ya, sama pertanyaan yang tadi, tentang manajemen waktu gitu ya, dan aku nggak akan jawab lagi karena kan tadi udah aku jelasin. Lalu di sini ada yang nanya, nama channel itu Vanilla. Hai Bunda Twin, salam kenal dari Ambon, Maluku. Salam kenal juga. Mau nanya Bun, parenting yang baik ketika anak super duper rewel gimana ya? Supaya nggak meledak-meledak ngadepin anak dan supaya otak tetap waras. Karena aku lihat Bunda Twin sabar banget ngadapin si Twins. Makasih Bun. Sebenarnya aku nggak sesabar itu teman-teman. Apalagi aku punya anak kembar gitu ya. Punya anak dua yang keseringannya itu rewel gitu ya. Keseringannya itu tantrum juga. Dan pastinya sering berantem gitu ya. Tapi kalau aku sendiri sih gini teman-teman, aku tuh udah ngebiasain anak-anak dari dulu gitu ya, satu tidur siangnya itu selalu aku jadwalkan gitu ya, pokoknya setiap hari mereka wajib tidur siang. Nah itu salah satu yang kayak lebih mengentengkan kegiatan aku sehari-hari sih teman-teman, anak-anak itu tidur siang. Terus juga teman-teman kalau misalnya pas aku beraktivitas gitu ya, aku beraktivitas, nah itu anak-anak biasanya aku suruh main di depan gitu ya, nah aku kasih mereka keleluasaan main di depan gitu, biar mereka nggak ngegangguin aku lagi di belakang dan alhamdulillah anak-anak itu tipe anak-anak yang pengertian banget teman-teman, mereka itu nggak yang, sering ngerecokin aku gitu ya, nggak yang sering nangis-nangis gitu ya kalau pas aku tuh lagi ngonten gitu. Palingan mereka itu ngeganggu kalau misalnya mereka haus. Kalau misalnya haus mereka palingan, bilang minta minum gitu. Nah kalau udah kasih minum ya udah gitu. Agak keselak teman-teman, mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya dibilang, gimana cara parenting-nya, nggak ada yang gimana-gimana sih teman-teman. Intinya itu kita sering aja ngasih pengertian ke anak. Aku tuh sering banget bilang loh sama si Twin, "Anak," gitu ya, "Bunda kan lagi kerja gitu, jangan diganggu, Bunda kerja buat kita," gitu ya. Kadang anak-anak tuh walaupun cuman jawabannya itu, "Oke," kayak misalnya gitu kan. Nah kadang si Twin tuh aku suka ngomongin gitu, mereka jawabnya tuh, "Oke," gitu ya. Walaupun mungkin mereka tuh nggak ngerti teman-teman, tapi sering-sering kita ngasih penjelasan kayak gitu, secara tidak sadar ya teman-teman, secara tidak langsung maksudnya ya, akan, masuk ke alam bawah sadarnya mereka gitu ya. Kalau misalnya di saat kita lagi bekerja, mereka nggak akan rusuh gitu. Jadi di saat aku lagi beraktivitas di dapur, aku berikan kebebasan ke anak-anak main di depan. Bahkan terkadang ya teman-teman, aduh mohon maaf, terkadang kalau misalnya pas aku lagi ngonten ya di dapur, terus anak-anak aku biarin main di depan, itu anak-anak beneran deh teman-teman, bikin, depan itu amburadul banget, karena kadang tiba-tiba pas aku udah selesai ngonten gitu ya, terus tiba-tiba ngelihat anak-anak di depan, itu kadang lemari udah dibongkar sama mereka, gitu ya. Terus belum lagi kadang itu bantal udah diberantakin gitu. Tapi ya udah aku biarin aja, nanti kalau misalnya udah selesai aku bikin konten ya aku beresin gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya, nggak ada yang, parenting yang gimana-gimana sih teman-teman, hanya sering-sering aja ngasih pengertian ke anaknya gitu ya. Terus di sini ada juga yang nanya, dari channel Ibu Zura Vlog, "Assalamualaikum Bun, salam dari Kuantan, Singingi, Riau." Wah, sama-sama Riau ya, aku Pekanbaru nih, di Jalan Garuda Sakti ya kalau aku. Saya mau tanya Bun, Bunda edit video pakai aplikasi apa? Ini tuh pertanyaan yang sering juga ditanyain. Aku edit video pakai aplikasi InShoot ya, teman-teman. Jadi, untuk edit video, terus juga bikin thumbnail, aku hanya pakai satu aplikasi, yaitu aplikasi InShoot. Jadi aku nggak pakai aplikasi tambahan, teman-teman ya. Jadi aplikasinya cuman InShoot buat edit plus juga bikin thumbnail. Terus di sini juga ada yang nanya nih teman-teman, atas nama channel Bunda Dian. "Assalamualaikum Bunda Twins." Waalaikumsalam. "Salam dari saya Bunda Dian dari Bojonegoro, Jawa Timur. Bun mau tanya, cara nge-shoot dan edit itu gimana ya? Soalnya saya ngeditnya belum bisa. Kadang voice over sama videonya nggak balance. Mudah-mudahan Bunda Twins baca dan jawab komen saya. Sebelumnya terima kasih dan wassalamualaikum." Oke, Mams, di sini aku mau jawab ya. Kalau misalnya edit video, teman-teman, kalau misalnya, bikin video gitu ya, aku mau sedikit jelasin dulu, mohon maaf kalau misalnya mungkin videoku ini durasinya agak panjang karena pertanyaannya lumayan banyak. Jadi kalau misalnya kita teman-teman bikin video untuk YouTube, itu posisi handphonenya seperti ini, oke?
Nah, ketika kita bikin video teman-teman, kita itu bisa atur resolusi ketika lagi ngerekam itu ke resolusi tertinggi. Biar hasilnya apa? Biar hasilnya itu jernih gitu ya. Biar hasilnya bagus, biar hasilnya jernih. Jadi ini ya, kalau misalnya kita udah bikin kayak gini, kita itu ingat teman-teman, kira-kira handphone kita ini tuh, nangkapnya itu angle-nya itu dari mana ke mana gitu ya, dari sudut mana ke mana gitu kan. Nah, kalau misalnya kita udah kayak gitu, kita kan jadi lebih enjoy tuh pas beraktivitasnya gitu. Nanti kalau misalnya kita itu pengen geser kamera, ya udah kita geser gitu teman-teman, kita geser sebentar-sebentar kita geser gitu ya. Biar apa, sering-sering kita geser, biar angle-nya berbeda dan penonton tidak bosan. Oke, seperti itu aja sih teman-teman, nggak susah gitu ya. Hanya saja ya, harus sering dicoba gitu. Karena kalau kita nggak coba, mungkin akan kita itu ngerasa susah. Dan kalau untuk ngedit itu ya teman-teman, itu aku juga susah sih ngejelasinnya karena jujur dulu aku ngedit itu nggak belajar, aku tuh otodidak teman-teman, kayak ya cuman kayak ngutak-ngatik sendiri aja gitu aplikasi editnya, terus nyoba-nyoba palingan sesekali aja kayak ngecek YouTube kira-kira ini gimana gitu ya, ini, pengaturannya atau fitur ini tuh fungsinya apa gitu-gitu doang. Nah, ketika kita, voice over gitu ya biar suaranya itu stabil dan jernih, lebih baik kalian itu gunakan tripod teman-teman, tripod kecil itu ada kan, aku nggak tahu sih punya aku tuh di mana aku naruhnya, aku lupa. Nah, itu kalian taruh handphonenya, itu tuh kayak kalian tuh, duduk teman-teman ya, duduk terus, usahakan antara posisi handphone ke mulut kalian itu selalu sama gitu ya. Jadi kayak selalu ya udah kalian diam aja kayak gini terus kalian ngomong gitu dari awal sampai akhir. Nah, itu biasanya untuk si, untuk si suaranya itu akan lebih stabil gitu. Dan jangan lupa untuk mengatur napas ya, jadi jangan sampai terlalu kedengeran ngos-ngosannya. Jadi seperti itu ya. Terus juga kalau misalnya kalian tuh sering kehabisan ide nih buat voice over, nah itu kan sering juga tuh ya ditanyain. Itu sebaiknya ya teman-teman, sebaiknya buat kalian yang mungkin ngerasa kehabisan ide gitu ya buat ngomong di konten, ya udah coba deh dari sebelum kalian itu, voice over, kalian coba dulu tulis gitu ya, kira-kira kalian mau bahas apa aja nih nanti di video. Kalau aku sendiri sih, kalau misalnya mau voice over teman-teman nggak pernah nulis ya, kecuali endorse. Nah, kalau endorse sekarang kan ada yang perlu dijelasin, nah itu biasanya baru aku tulis gitu ya. Tapi kalau untuk vlog sebiasa-biasa aja, itu aku nggak pernah tulis teman-teman. Pokoknya ngomongnya itu ya kayak air ngalir aja gitu, kayak ngobrol aja gitu. Jadi kayak nggak kehabisan ide gitu teman-teman. Oke, di sini aku tuh, lanjut lagi ya teman-teman, mau ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada dari Bunda Yanca Family. "Hai Bunda Twin, salam kenal dari Bunda Yanca dari Cilacap." Salam kenal juga Bunda Yanca. "Aku mau tanya Bunda, gimana sih caranya biar bisa upload video YouTube 2 kali sehari seperti Bunda Twin? Cara ngedit dan voice over-nya? Aku yang agak susah Bun, kadang mau ngomong apa gitu. Aku upload 2 hari sekali aja, kadang suka bingung mau ngambil videonya dan voice over-nya." Nah, ini udah aku jawab ya tadi, semoga, udah terjawab gitu pertanyaannya, karena pertanyaan ini tuh udah jelas banget semuanya udah aku jawab tadi ya. Oke lanjut ke pertanyaan yang, selanjutnya ya teman-teman. Di sini ada yang nanya nih, "Bun, kenal sama Pak suami di mana? Dan pacaran berapa lama? Cerita tentang kisah cintanya Bunda Twin dong, Pak Sunya galak nggak Bun? Tapi kayaknya galakan Bun Twin deh, WKWK." Ya Allah. Nah kalau tentang cerita aku sama Pak suami, itu dulu aku kenalnya sama Pak suami itu melalui aplikasi ya teman-teman, aplikasi ya kayak aplikasi aplikasi zaman sekarang lah gitu ya. Jadi aku tuh kenal melalui aplikasi dulu sama Pak suami, itu tuh kami tuh kenalnya palingan kayak beberapa hari gitu ya teman-teman. Terus, Pak suami tuh ngajak jalan gitu kan. Dan waktu itu pas, Pak suami ngajak jalan aku tuh masih tinggal di rumah abang sepupu aku di, Pekanbaru. Jadi waktu itu tuh aku suruh aja gitu ya Pak suami kalau misalnya mau ngajak jalan berani nggak pamit sama abang aku bilang gitu kan. Terus Pak suami tuh ya, ini ya, apa namanya, dia itu mau gitu. Dan aku tuh cuman ngasih arahan aja, jalannya sini gitu. Terus tiba-tiba dia datang teman-teman. Dia datang pamit sama Abang gitu ya. Dan setelah itu tuh kayak Abang udah ngasih lampu hijau gitu ya teman-teman. Karena ngelihat Pak suami tuh orangnya, baik gitu ya, terus, bertanggung jawab, berani datang ke rumah buat minta izin buat ngajakin keluar gitu kan. Itu aku pacarannya juga sama Pak suami nggak lama teman-teman, cuman sekitar berapa ya, cuman sekitar 5 bulan deh teman-teman, cuman sekitar 5 bulanan aku pacaran,
Itu aku pacaran sama Pak suami itu di, bulan 8 gitu ya, terus bulan satunya aku nikah gitu sama Pak suami. Jadi nggak lama juga pacarannya ya sama Pak suami, teman-teman. Dan kalau misalnya masalah galakan siapa gitu ya, kayaknya, kalau masalah galak-galakan itu tergantung kondisi ya, tergantung kondisi. Oke deh kita lanjut aja lah ke pertanyaan yang selanjutnya ya teman-teman. Ini dari Bunda Mizan. "Hai Bun, salam kenal dari aku dari Sumatera Selatan," katanya ya. "Jadi pertanyaanku, gimana sih awal Bunda ngonten sehingga mendapatkan 1K dan 4K? Kok bisa perjalanan Bunda ngonten itu cuma 5 bulan? Aku dari dulu suka ngikutin Bunda Twin, makanya aku jadi terinspirasi bikin konten." Jadi aku tuh awal ngonten dulu teman-teman, itu tuh aku memang nggak ada niat pengen ngonten di YouTube tuh nggak ada gitu ya. Dulu tuh aku pertama kali ngonten itu karena ngelihat channel-nya Maria Fitri Harnita, itu pun, apa namanya, aku ngonten bukan karena aku tahu kalau YouTube bisa ngasilin uang ya, jadi cuman kayak, ya nyari kesibukan teman-teman, karena masa itu anak-anak itu, kalau nggak salah itu belum umur setahun deh ya, belum umur setahun, masih di bawah setahun umurnya dan aku tuh bener-bener ngerasa jenuh di rumah doang, ngurusin anak doang gitu kan. Alhasil aku nyoba bikin video gitu ya, ya maksudnya sih pengen, apa ya, pengen cuman sekedar iseng-iseng doang gitu ya, nyoba-nyoba gitu bikin video gitu ya buat nyari kesibukan gitu. Terus aku nyobalah, upload video itu pertama kalinya cuman 1 temen-temen di bulan berapa ya, di bulan 4 deh kayaknya, habis itu ya udah off gitu ya teman-teman, 1 apa 2 gitu. Habis itu di bulan 6 aku upload lagi 1 teman-teman, aku masih belum tahu nih ya kalau misalnya YouTube itu bisa dapat uang, jadi aku bikin videonya itu ya terserah aku doang gitu. Lalu waktu itu tuh ada lewat channel YouTube-nya kalau nggak salah, channel YouTube siapa ya, aduh aku lupa deh teman-teman. Nah dia itu bahas tentang, monetisasi, terus penghasilan dia gitu ya. Nah, aku nonton gitu, teman-teman, dan ternyata gitu ya, di situlah aku tahu ternyata YouTube bisa menghasilkan uang dan benar-benar dong, jiwa emak-emak yang pengen duit itu bener-bener, apa ya, kayak meronta-ronta pengen nyoba gitu loh, teman-teman, pengen mencoba siapa tahu ada rezekinya gitu kan. Alhasil di bulan 7 teman-teman, di situlah aku baru mulai serius bikin konten. Jadi aku tuh mulai serius bikin konten di bulan 7. Kalau pertama kalinya bulan 4, cuman ya itu hanya sekedar iseng, yang aku tuh mulai serius itu bulan 7 dan bulan 12 aku itu berhasil dimonetisasi. Sebenarnya kalau untuk jam tayang sendiri teman-teman, aku tuh di bulan, 10 apa bulan 11-an gitu udah tercapai, cuman subscriber aku itu dulu lama naiknya gitu ya, jadi agak pelan gitu. Subscriber tuh namanya dikit gitu teman-teman dan sering berkurang malahan gitu, jadi nggak tembus-tembus 1K. Alhasil bulan 12 barulah tembus 1K gitu untuk subscriber-nya. Alhamdulillah aku berhasil dimonetisasi itu kalau nggak salah ditinjaunya itu kayak lebih kurang 2 hari sih teman-teman, dan 3 bulan setelah aku dimonetisasi barulah aku gajian. Dan kalau dulu tuh ya teman-teman aku upload video tuh sehari, sekali 2 hari gitu ya. Kalau sekarang kan 2 kali sehari, kalau dulu tuh sekali 2 hari. Tapi karena aku udah monet, setelah aku monet gitu ya, nah di situ aku upload video setiap hari, agar ya, agar pendapatannya naiklah gitu. Alhamdulillah setelah nyicip gaji pertama terpancinglah tuh teman-teman, jiwa-jiwa yang haus duit gitu ya. Alhasil aku, upload dalam sehari 2 kali dan alhamdulillah semenjak itu aku gajian setiap bulan gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang tuh udah gajian setiap bulan teman-teman, walaupun nominalnya nggak banyak. Oke seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Delia Lestari. "Hai Bunda Twins, salam kenal dari Jakarta Barat ya. Salam kenal kembali. Mau tanya Bun, Bunda Twins ada buka grup nggak sih, grup sharing tentang YouTuber pemula? Aku udah sering banget loh teman-teman untuk bahas ini, aku tuh ada grup. Alhamdulillah aku ada bikin grup dan anggotaku itu udah sekitar 200-an orang. Jadi siapa tahu nih teman-teman pemula di sini, pengen gabung di grup aku boleh banget. Nanti kalian japri aja nomor WA aku yang udah aku sematkan di description box ya teman-teman. Situ pokoknya udah aku sematkan untuk nomor WA aku, nanti kalian japri aja atau mungkin kalian boleh chat aku di Facebook, di Nahasnah ataupun di, Instagram ya, di @bundatwin06. Nanti bakalan aku, arahin ke grup ya. Oke, lanjut nih teman-teman. Assalamualaikum, ini aku nggak tahu ya namanya siapa. Bunda Twin, saya dari Maluku Tenggara. Saya ingin bertanya, cara daftar YouTubers gimana ya? Saya sudah nonton video Bunda jadi terharu Bun.
Kalau misalnya teman-teman pengen jadi YouTuber, yang pertama kali yang harus teman-teman lakukan, itu harus bikin channel dulu. Nah, kalau untuk bikin channel kita harus punya email, teman-teman. Jadi, sebenarnya kalau untuk tutorial cara bikin channel itu ada di YouTube. Jadi nanti searching aja gitu ya di YouTube, tutorial cara bikin channel YouTube gitu ya. Nah, setelah kalian bikin channel YouTube, kalian mulailah bikin video dan setelah itu mulailah di-upload ke YouTube gitu ya. Udah gitu doang, nggak susah, teman-teman. Kalau masalah tentang cara-cara ngedit dan yang lain-lain, belajar pelan-pelan, yang penting kalau misalnya udah ada niat pengen mulai, ya udah mulai aja dulu. Oke, lanjut nih, Bun pengen tahu sekarang gaji YouTube berapa biar motivasi buat pemula seperti aku? Nah, kalau untuk gaji teman-teman, gaji aku itu nggak yang banyak ya, belum sampai yang berjuta-jutaan gimana kayak orang-orang. Kalau untuk sekarang ini gajiku itu kayak 3 juta ke bawah lah teman-teman ya, belum yang gimana-gimana. Kemarin itu yang ada sempat, lumayan tinggi gajinya yaitu 3.700.000-an, itu tuh pas, aku itu kayak pindah ke dapur gitu teman-teman, masih proses renovasi dan pindah-pindah ke dapur gitu. Nah itu view-ku lumayan bagus, nah di situ aku gajian sekitar 3 jutaan lebih gitu, 3.700.000. Nah setelah itu ya udah, biasanya gajinya itu ya udah di bawah 3 juta gitu teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut. Di sini yang nanya siapa lagi ya? Bentar ya, aku lihat dulu. Ini ada yang nanya, eee, "Assalamualaikum Bunda, aku mau nanya, gimana ya biar video yang kita upload itu nggak monoton, enak dilihatnya dan menarik gitu, dengan catatan peralatan dan perintilan konten masih seadanya, karena masih nabung untuk melengkapinya. Pengen bisa berkembang kayak teman-teman kreator lain, terima kasih Bunda, salam dari Bukit Kerikil, Bengkalis, Riau." Aku ngonten juga pakai alat seadanya loh teman-teman. Aku kalau ngonten cuman modal tripod sama HP. Aku nggak pakai ring light ya, itu ya, aku nggak pakai ring light, aku cuman modalnya itu tripod sama handphone doang. Tripodku pun murah teman-teman, yang harga 60.000 doang. Bahkan ini tuh bau tripod itu udah copot, jadi aku tuh buat nahan tripodnya malah pakai karet ya sekarang. Karena kalau mau beli itu sayang aja gitu, ini tuh masih bagus dan masih bisa digunain gitu ya. Dan kalau masalah, konten itu gimana caranya biar menarik, sebenarnya teman-teman banyak kok konten-konten sederhana itu yang menarik gitu ya. Tapi ya gitu teman-teman, walaupun konten kita kurang menarik, ya usahakanlah gitu ya. Kayak misalnya voice over-nya yang mungkin lebih menarik gitu daripada kontennya gitu kan. Menurut aku itu setiap konten itu bagus ya teman-teman, hanya saja, setiap konten yang, banyak peminatnya itu biasanya ada ciri khasnya. Jadi coba teman-teman pelajari ciri khas teman-teman sendiri itu gimana gitu ya. Sebenarnya semua konten itu bagus sih teman-teman, aku juga nggak terlalu tahu ya gimana caranya biar konten itu bagus segala macam. Karena jujur kontenku sendiri tuh ya menurut aku biasa aja gitu ya, tapi karena mungkin beberapa dari teman-teman itu apa ya, kayak dikasih hati malaikat yang selalu nonton videoku, jadi buat kalian tuh videoku bagus gitu, teman-teman. Ya tergantung ke selera sih ya. Jadi kalau misalnya dibilang gimana caranya biar bikin video bagus, aku juga bingung teman-teman, bagusnya itu pengen yang gimana gitu. Kalau misalnya konten kegiatan daily vlog kayak aku, ya cuman penting itu sering-sering dipindah-pindahin aja tripodnya gitu ya. Nah kalau udah konten-konten yang estetik, nah mungkin di situ butuh effort banget ya. Oke deh, lanjut ya teman-teman. Bun, saya Mama Vino dari Sampit, Samuda. Boleh nanya nggak Bun, gimana cara memperbaiki mood kita yang lagi nggak bagus? Kalau aku, moodku lagi nggak bagus, biasanya aku istirahat teman-teman. Aku istirahat, setelah aku istirahat, itu tuh biasanya aku kayak melakukan sesuatu yang aku sukai. Dari nonton video yang aku senengin, atau makan cemilan yang aku senengin, ataupun hanya sekedar ngopi. Karena gini loh teman-teman, kita sebagai ibu rumah tangga ini kalau ngikutin mood ini nggak bagus terus gitu ya, kayaknya bakalan banyak deh waktu-waktu kita yang seharusnya bisa lebih produktif malah terbuang sia-sia gitu. Jadi aku ngerasa sayang aja gitu. Makanya kalau misalnya mood itu udah nggak bagus ya, nggak apa-apa deh dikorbanin dulu waktunya sedikit buat istirahat gitu teman-teman. Aku tuh seringnya gitu ya, misal kayak anak-anak tuh rewel banyak tingkahnya jadi moodku jelek gitu ya. Kadang itu ya udah anak-anak aku biarin aja main berdua gitu teman-teman, aku tutup semua pintu biar anak-anak nggak kabur keluar gitu ya. Kadang aku baring-baring bahkan tidur, tapi aku nyalain alarm, misalnya aku tidur setengah jam gitu kan, tapi aku nyalain alarm. Biasanya kalau udah tidur tuh pikiran tuh lebih fresh ya. Oke, gitu aja sih kalau dari aku. Ini ada lagi yang nanya nih teman-teman, "Kenalkan saya dari Jambi, ini saya mau bertanya, gimana sih caranya kok Bunda Twins pintar sekali pantunnya?"
Sebenarnya pantun, teman-teman, itu aku nggak yang, karang sendiri semua ya, nggak karang sendiri semua. Kadang ada beberapa juga yang aku nyari di Google gitu ya, nyari di internet gitu. Makanya kayak sekarang-sekarang ini, aku kadang nggak pakai pantun teman-teman, dikarenakan kadang, aku tuh lagi otaknya lagi nggak lancar gitu ya buat ngarang pantun, terus juga kadang tuh nggak sempet buat nyari-nyari di Google gitu ya. Karena sekarang ini anak-anak lagi aktif-aktifnya banget gitu ya, dan terkadang waktu voice overku itu juga terbatas. Makanya sekarang ini walaupun nggak pakai pantun gitu ya, aku tetap usahain buat voice over lah, gimana caranya biar cepet selesainya ya. Jadi nggak yang pinter-pinter banget juga kok aku pantun, temen-temen. Aku tuh dulu yang mulai-mulai bisa gitu ya, mengarang-ngarang pantun itu dulu ketika aku masih sekolah, ketika aku tuh, masih sibuk dengan lomba tuh ya teman-teman, lomba pidato waktu itu ya. Karena lomba pidato itu dulu aku sering ikut lomba, tapi pidatonya itu ngarang sendiri, pantunnya ngarang sendiri. Nah dari situ teman-teman aku tuh mulai terasah buat, ngarang pantun gitu. Karena dulu sering ikut lomba, harus bikin pantun sendiri gitu-gitulah ya teman-teman, makanya mungkin terbawa sampai sekarang. Terus di sini ada yang nanya nih teman-teman dari Uyun Novitasari. "Bun, kalau record pakai kamera apa?" Aku pakai kamera handphone. Handphone yang aku pakai itu adalah Vivo Y33T. Nanti kalian searching aja di Google Vivo Y33T itu seperti apa ya. Karena, handphonenya lagi aku pakai teman-teman. Dan kalau handphone yang ini adalah Vivo Y15 ya. Dan ini tuh handphone yang aku pakai sebelum aku pakai handphone yang baru ini. Tapi ini tuh cuman 3 RAM, jadi kalau misalnya mau bikin video tuh bentar-bentar kan penuh gitu ya. Jadi sekarang handphone ini cuman khusus buat WA, pokoknya buat, apalah, buat, WA, buat apa namanya, buat lihat-lihat Facebook gitu-gitulah teman-teman. Karena kan aku ada grup YouTube yang harus aku handle, jadi, aku nggak gabungin sama handphone yang buat nge-record gitu. Oke selanjutnya nih, teman-teman, sini aku mau jawab pertanyaan dari Delvi Okviani. Oke, ini aku bacain dulu ya. Hai Bunda Twins, mau tanya tentang cara naikin view. Padahal sudah saling support, berkunjung setiap waktu, tapi view nggak naik-naik, masih datar aja. Minta tipsnya Bun, dari aku, Delvi Pacitan, Jawa Timur. Kalau untuk view ya teman-teman, sebenarnya, kalau untuk view itu sendiri ya, itu tuh nggak bisa kita andalkan hanya dengan kita itu saling berkunjung. Aku itu teman-teman fokus saling berkunjung, itu hanya untuk mencapai monetisasi dulu. Itu aku juga berkunjung teman-teman, ketika aku tuh mau monetisasi dulu gitu ya, karena, pengen bisa cepat dapat 1K kan. Jadi aku berkunjung ke channel-channel yang subscriber-nya baru sedikit dan dia aktif, upload gitu. Aku nggak sembarangan juga berkunjung ya, kalau channel-channel yang upload itu kayak jarang-jarang gitu teman-teman, terus juga dia nggak terlalu aktif di YouTube, biasanya aku nggak berkunjung ke situ dulu gitu ya, karena biasanya orang kayak gitu tuh sibuk di dunia nyatanya, sedangkan, dunia YouTube-nya tuh kapan sempat dia kayak ke situnya gitu ya, ke dunia YouTube-nya gitu. Makanya aku lebih memfokuskan berkunjung ke channel orang-orang yang memang rajin banget upload gitu. Nah setelah aku monet teman-teman, aku tuh nggak yang terlalu berkunjung-berkunjung banget ke channel-channel pemula gitu, nggak. Aku lebih fokus untuk memperbaiki videoku gitu ya, terus pokoknya gitulah teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita udah monet teman-teman, terus hanya mengandalkan saling berkunjung doang gitu ya, itu yang ada kita capek sendiri, beneran deh. Kita lelah teman-teman dengan saling berkunjung terus gitu. Dan ya kita bisa, gunain cara kayak misalnya kayak mungkin memperbarui thumbnail kita teman-teman, mungkin aja thumbnail kita itu kurang menarik gitu ya. Terus kita juga bisa share video kita gitu teman-teman, kayak ke WhatsApp, ke apa namanya, ke Facebook gitu ya. Tapi ya memang kalau biasanya orang yang memang nggak suka sama video kita, palingan juga cuma sebentar ditontonnya. Tapi kalau aku tuh sering loh teman-teman share videoku ke Facebook, ke WA gitu ya, atau aku share ke tab komunitas gitu-gitu teman-teman video aku gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya teman-teman, aku berusaha untuk memperbaiki video aku, memperbaiki voice over aku. Dulu tuh suaranya, kayak cempreng, aku lembut-lembutin gitu ya, kayaknya nggak aku banget gitu. Nah sekarang aku lebih enjoy ketika voice over, alhamdulillah dengan apa adanya aku gitu ya, malah lebih banyak yang suka gitu-gitu. Pokoknya, kalau untuk view itu
Menurut aku tuh susah sih teman-teman ya buat, gimana caranya biar naik gitu ya. Mungkin kita tuh bisa sih teman-teman nyontoh konten-konten yang saat ini lagi booming gitu, mungkin bisa juga gitu ya. Kalau misalnya ngandalin saling berkunjung, itu nggak akan terlalu ngaruh teman-teman, yang ada kalian tuh lelah gitu ya. Jadi coba deh kontennya diperbaiki atau mungkin thumbnail-nya diperbaiki gitu teman-teman. Oke, selanjutnya, Bun, gimana sih cara bisa, video jernih? Pengaturan kameranya kayak gimana? Aku pakai HP Oppo. Kalau HP Oppo jujur aku nggak tahu ya teman-teman, karena nggak punya gitu ya. Tapi kalau aku sendiri, gimana caranya biar, kalau misalnya kita bikin video, itu hasilnya jernih, terus juga, dia itu nggak kedip-kedip. Oke, sini aku kasih tipsnya. Nah ini ya, kalian bisa lihat handphone aku, nih. Nah ini ya teman-teman, kalian buka kamera, oke, kamera. Nah itu kalau misalnya kita mau ngerekam teman-teman, mau ngerekam gitu ya, kita mau ngerekam, mana ya ini biar itu kalau misalnya kita mau ngerekam kan kita klik dulu video gitu ya, mohon maaf ya agak nggak terlalu bersih nih teman-teman. Kita buka video. Nah itu teman-teman setelah kita, atur posisi HP-nya seperti ini gitu ya, setelah kita atur posisi handphone kita seperti ini teman-teman, nah ini kalau misalnya kita itu mau ngatur pencahayaannya sama fokusnya gitu ya, ini tuh kalian bisa klik lama di bagian layar. Udah, kalau udah ada tanda kayak gini teman-teman, nih kan, iya, kalian bisa lihat kan di layarnya. Nah, kalian bisa klik lama seperti ini dan kalau misalnya agak gelap, kalian bisa naik dia agak dinaikin. Nah, itu biasanya pencahayaannya akan naik, terus dia fokusnya akan bagus. Tapi usahakan ketika kalian, ngeklik fokusnya gitu ya, itu cari sudut yang kalian itu nggak bakalan mondar-mandir di situ gitu. Karena kalau kalian mondar-mandir di titik fokus biasanya dia akan jadi terang gelap terang gelap. Jadi kayak misalnya nih aku duduk di sini gitu ya. Nah, itu biasanya tingkat fokusnya itu aku bikinnya kalau nggak di sini, di sini, sini ya. Nah, sini aku bikin. Kan aku nggak bakalan ke sana tuh. Jadi ini kameranya tetap stabil gitu teman-teman untuk cahayanya gitu ya, sama fokusnya. Nah, seperti itu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Hai Bun, saya dari Palembang. Pas Bunda masih ngerintis YouTube, upload videonya setiap hari. Ya, tadi udah aku jawab, tidak. Dulu aku upload videonya itu 2 hari sekali gitu ya. Dan, itu pas aku udah dapat 1.000 jam tayang, itu biar, subscriber-nya dapat banyak, aku upload setiap hari, setelah monet juga upload setiap hari. Dan di jam yang sama ya, di jam yang sama, biar penonton itu secara tidak langsung, itu tuh masuk ke alam bawah sadarnya jam upload-nya kita gitu ya, dan itu selalu konsisten. Jadi kalau misalnya hari ini upload jam 9, ya seterusnya jam 9 gitu ya teman-teman. Mungkin buat kalian yang udah ngikutin aku dari lama itu pasti tahu ya, dari dulu aku uploadnya selalu jam 9 dan jam 5 sore. Sampai sekarang masih begitu kan, ya karena aku tahu kalian itu udah hafal kan. Jadi kalau tiba-tiba aku tuh ngerubah jam, upload aku, pasti banyak banget yang nanya-nanya, "Bun kok beda jamnya? Bun kok udah upload? Bun kok telat?" Gitu-gitu. Oke deh, lanjut ya teman-teman. Hai Bunda Twin, aku dari Natuna. Aku punya channel YouTube, subscribernya udah 7.000 lebih, tapi dapat dari salah satu video masakanku yang meledak. Setelah aku upload video lain, gak ada yang nonton. Gimana caranya supaya mereka mau balik lagi nonton channel YouTube saya? Itu berarti kan video-videonya, Mams itu kan, populer gitu ya, video paling populer. Nah, sebenarnya setelah kita tahu ada video kita yang populer gitu yang atau video kita itu yang naik rekomendasinya, itu kita harus, gercep lagi bikin video yang temanya itu sama gitu, yang mirip seperti itu gitu. Jadi tiba-tiba hari ini kita bikin video masak, view-nya tuh bagus gitu kan, tiba-tiba besok bikin videonya, daily vlog gitu ya. Kadang itu penonton itu ya teman-teman yang bikin dia itu nggak suka gitu ya, karena video kita itu temanya nggak jelas. Jadi kalau misalnya bikin konten masak, ya bikinlah konten masak. Dan seperti yang kalian tahu kan kalau konten masak itu orang lebih suka durasi videonya itu, pendek gitu ya, singkat, jelas, dan padat kalau konten masak ya.
Nah, kadang itu ada yang bikin konten masak, bikin kayak misalnya bikin bolu doang, tapi sampai 15 menit. Kadang orang itu teman-teman yang bikin orang skip video kita gitu. Biarlah video kita itu pendek gitu ya teman-teman, asalkan berkualitas, itu untuk konten masak ya. Aku tuh udah nanya ke beberapa teman-teman aku yang konten itu juga seputaran masak, katanya gitu teman-teman. Jadi jangan, karena kita itu pengen jam tayangnya itu naik banyak gitu ya, bikin video panjang-panjang, justru itu yang bakalan bikin penonton itu kadang kabur gitu ya, karena videonya terlalu bertele-tele dan terlalu lama penjelasannya gitu. Jadi kalau misalnya udah fokus di konten masak, ya udah bikin konten masak aja dulu gitu. Siapa tahu dari situ kan, penonton itu minatnya gitu. Oke, lanjut. Ini ada yang nanya teman-teman, ini kepanjangan ya pertanyaannya, tapi inti dari pertanyaannya, dia itu sudah punya channel YouTube gitu ya teman-teman, dan channel YouTube-nya itu udah lama banget gitu ya, mungkin udah setahunan lebih. Dan, dia itu juga nggak upload setiap hari gitu ya, karena terkendala handphone. Terus jam tayangnya itu udah selalu berkurang gitu ya, terus juga view kayaknya nggak mau naik. Nah, dia itu minta pendapat, gimana, apakah dia itu bikin channel baru apa gimana gitu ya. Kalau dari aku sendiri ya, kalau misalnya channel-nya itu emang apa ya, udah stuck gitu ya, udah nggak mau gerak gitu kan, apalagi nggak mau geraknya itu udah dalam waktu yang lama, misalnya saya udah, udah channel-nya itu udah setahunan lebih, jam tayangnya itu masih jauh banget gitu ya, misalnya mungkin masih 1.000, kan masih banyak tuh ya sampai masih 3 ribuan lagi yang harus dikejar, sedangkan view tuh nggak mau naik-naik. Nah, sedangkan kita itu kadang nggak sempat buat upload gitu ya, terus juga jam tayangnya udah berkurang terus, view-nya juga udah turun terus gitu ya. Kalau aku sarankan, bikin channel baru aja. Tapi ada tapinya ya, jangan dilakukan hal yang sama pada channel baru ini dengan apa yang udah kamu lakuin di channel yang lama. Misalnya dulu kamu malas upload, di channel baru ini kamu harus lebih rajin upload gitu ya. Dan pastinya mungkin lebih diperbaiki aja kontennya. Karena jangan sampai kita bikin channel baru, tapi nggak ada perubahan sama sekali gitu ya, sama aja gitu kan. Nah, kira-kira begitulah ya. Oke deh, di sini aku lanjutin. Oh, ini pertanyaannya juga sama teman-teman seperti pertanyaan yang tadi ya, channel-nya udah lama gitu ya, udah 2 tahunan, jam tayangnya udah berkurang terus, dia itu minta saran apakah bikin channel baru. Kalau saran aku mendingan bikin channel baru, karena kalau channel yang udah terlalu lama gitu ya, mana nggak upload-upload gitu kan, jam tayangnya udah turun terus ya, mending bikin channel baru, terus mulai konsisten upload lagi. Oke, ini, ada 2 pertanyaan ya teman-teman, 2 pertanyaan terakhir, Masya Allah durasinya panjang banget. Oke deh, ini pertanyaan yang selanjutnya, "Maaf Bunda Twin, mau nanya, saya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kalau untuk konten kreator pemula, itu harus nggak sih punya akun Instagram? Karena aku pribadi di sini masih pemula dan masih nggak punya akun IG. Bukannya nggak mau buat akun Bun, cuma di sini terkendala HP-nya. Mohon dijawab." Tidak harus ya, tidak harus. Dulu aku juga nggak terlalu banget gitu main Instagram, teman-teman. Aku tuh main Instagram tuh yang mulai aktif tuh sekarang-sekarang aja, dulu tuh nggak aktif. Memang sudah punya akun Instagram dari dulu. Cuman karena aku nggak aktif juga nggak ada kerjasama dari Instagram, adanya itu dari WhatsApp, karena aku selalu menyematkan nomor WhatsApp di description box. Jadi kalau misalnya kita belum punya, IG menurut aku yang nggak apa-apa sih ya, nanti kalau misalnya ada rezeki bisa beli handphone baru yang lebih memadai memorinya, bisa di situ mulai bangun-bangun Instagram. Jadi sekarang ya udah nggak apa-apa, fokus aja dulu di YouTube-nya. Oke, lanjut ya. Salam kenal Bun, saya dari Madura. Saya Yuli. Mau nanya Bun, saya ingin bikin video kayak Bunda Twin. Boleh kan saya minta cara bikin video Bun yang bisa dilihat semua kalangan di YouTube, Facebook, dan lain-lain? Kayaknya semua video itu bisa aja teman-teman dilihat sama YouTube, sama orang-orang di YouTube atau di Facebook gitu ya. Kayak aku sendiri kan, aku sendiri teman-teman video YouTube itu aku juga upload ke Facebook, karena kan itu video kita, video original kita gitu ya, itu nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Aku pernah nanya sama temen aku katanya gitu, nggak apa-apa gitu ya. Bahkan banyak juga channel-channel besar itu ngupload video di YouTube terus di-upload ulang lagi ke Facebook, itu nggak apa-apa teman-teman. Cara bikin videonya itu sama aja gitu ya. Cuman kalau menurut yang aku tahu, sebaiknya gitu ya, kalau untuk video Facebook, itu cara ngambil kameranya itu dengan mode seperti ini, dengan mode, portrait gitu ya. Kalau YouTube kan gini, landscape. Nah, kalau
buat, buat Facebook itu bagusnya berdiri seperti ini gitu teman-teman. Cuman ya nggak apa-apa juga video YouTube kita upload ke Facebook gitu. Udah, itu aja teman-teman pertanyaannya kan. Alhamdulillah aku udah jawabin semua pertanyaan kalian. Terima kasih buat semua yang udah berpartisipasi bertanya. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya-nanya lagi, boleh tulis di kolom komen. Mungkin aku bakal jawabnya itu pakai video short aja. Jadi jangan lupa pantau terus untuk video short aku ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya yang sudah bertanya dan semoga pertanyaan kalian itu maksudnya jawaban dari aku gitu ya atas pertanyaan kalian itu bisa memuaskan kalian ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe di-subscribe dulu. Nyalain lonceng ya teman-teman dan jangan lupa aku upload video dalam sehari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.